wabarakatuh. Saya Lia Rizky, CGP Angkatan 9 Kabupaten Kudus dari SMA Negeri 2 Mbae Kudus. Saya bersama rekan saya Ibu Arifa Apriliana yang juga dari SMA Negeri 2 Mbae Kudus akan melakukan kegiatan supervisi sebagai bentuk bagian dari refleksi kemampuan diri atau akan menjadi bahan untuk pengembangan kompetensi diri kami sebagai guru. Selamat pagi Bu Arifa. Selamat pagi Bu Lia Rizky. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat dan selalu semangat Bu Lia. Alhamdulillah. Baik Bu Arifa, sebelumnya bisakah Ibu memperkenalkan diri dulu? Oke, nama saya adalah Arifa Apriliana. Di sini saya adalah guru yang mengampu pada mata pelajaran matematika, khususnya yaitu pada kelas 12 di mata pelajaran matematika wajib. Ya, baik Ibu. Kemudian hari ini sebelum masuk ke kelas saya berbincang-bincang dulu dengan Bu Arifa nggih. Bu Lia Rizky, terima kasih sekali untuk kesempatannya. Ya. Jadi Bu Arifa, bagaimana perasaan Ibu saat akan saya lakukan supervisi ini? Iya, terima kasih sebelumnya Bu Lia Rizky atas kesempatan yang berharga ini. Saya berkeinginan untuk bisa bertatap muka dengan panjenengan, melakukan refleksi diri dan juga melakukan perbaikan hal-hal yang mungkin perlu saya tingkatkan dalam kompetensi saya, dan mungkin hal-hal yang secara tidak langsung ternyata itu adalah suatu kemampuan dasar saya sebagai kompetensi seorang guru. Sebelum masuk ke kelas, nanti ke kelas berapa nih Bu? Oh enggak, ini nanti saya minta bantuan sama Bu Lia Rizky untuk masuk ke kelas, terutama di kelas 12 MIPA 2, ya, terutama pada mata pelajaran matematika, khususnya di materi statistika. Yaitu pada ukuran pemusatan data. Baik Ibu, kemudian apa yang ingin jenengan kembangkan dalam proses supervisi kali ini, baik dari murid maupun dari Ibu sendiri? Untuk kompetensi atau hal-hal yang ingin saya dapatkan dari supervisi kali ini, terutama yang dari murid dulu, saya juga sangat berkeinginan supaya murid-murid saya itu mampu mencapai tujuan pembelajaran yang sudah kita tetapkan dari awal. Juga yang kedua kalinya adalah saya berkeinginan supaya murid-murid saya selalu aktif dan meningkatkannya lagi bentuk keaktifan mereka di kelas. Itu pada sisi murid. Sementara untuk dari sisi saya sendiri secara pribadi, saya itu berkeinginan untuk mengembangkan kemampuan dan kompetensi saya, yaitu terutama pada langkah-langkah atau pemenuhan dari kebutuhan belajar murid-murid saya. Kemudian tantangan dari Ibu yang hadapi ketika mata pelajaran yang Ibu ampu itu apa saja? Ya, untuk tantangan sendiri dalam mata pelajaran saya matematika ini secara umum, mereka itu masih berpikir bahwa mata pelajaran ini tuh pembelajaran yang abstrak, tidak real. Nah, itu kebalikannya. Saya ingin mengarahkan dan juga memberikan wawasan ke mereka secara langsung bahwa pembelajaran matematika itu tidak hanya materi-materi yang abstrak saja, tetapi juga materi yang bisa dilaksanakan, bisa dilakukan, diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu secara umum pada mapel saya. Tapi secara khususnya di materi ini, yaitu statistika pada ukuran pemusatan data, saya berharap mereka tidak hanya menggunakan rumus-rumus yang ada secara langsung, tapi mereka bisa benar-benar memahami konsep dari materi tersebut secara utuh dan juga mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, gitu. Jadi kira-kira persiapan apa saja yang Ibu lakukan untuk supervisi kali ini? Untuk pembelajaran nanti, pada persiapannya yang tentu adalah pada materinya terlebih dahulu, di mana saya harus benar-benar mempersiapkan materi secara matang yang akan saya ajarkan sebelum masuk ke kelas. Kemudian saya juga berkeinginan untuk menyiapkan sebuah media pembelajaran yang menarik untuk siswa-siswa saya, sehingga mereka bisa benar-benar memahami materi tersebut secara seutuhnya. Ya tidak monoton juga ya, seperti itu. Kemudian baiklah Ibu,
Terima kasih sudah memberikan informasi sebelum kita melakukan supervisi di kelas. Observasi saya harap Bu Lia Rizky berkenan untuk masuk ke kelas ya. Terima kasih Bu Lia Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sesuai dengan materi yang sudah kita bahas, yang sudah kalian pelajari, yaitu pada bab statistika, saya khususkan untuk bentuk penyajian data dan ukuran pemusatan data. Pada ukuran pemusatan data ini nanti yang paling utama itu adalah rata-rata, modus, dan median. Kemarin sudah kita pelajari, kalian juga sudah melakukan latihan secara mandiri. Adakah yang mungkin ditanyakan atau mungkin belum dipahami dari materi yang sudah kita bahas kemarin? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, untuk hari ini atau mungkin 2 hari, 3 hari ke depan, saya akan gunakan project based learning. Berarti nanti kita lakukan project, kalian lakukan survei. Di sini saya harapkan kalian bisa mengumpulkan data, mencari informasi, mengolahnya, dan menjadikannya data secara detail yang bisa diukur. Jadi nanti ada beberapa survei, saya bebaskan kalian mau pilih tema yang mana. Ada 4 tema yang saya siapkan, yaitu tentang frekuensi atau banyaknya penggunaan smartphone, berarti HP, di lingkungan siswa, terutama untuk siswa di kelas 12 MIPA 2. Kemudian ada banyaknya jumlah atau kadar air minum yang kalian butuhkan dalam 1 hari. Kemudian jarak dari rumah ke sekolah. Dan yang terakhir adalah nilai. Ini biasanya yang paling mudah itu nilai ya. Kalian bisa mengambil nilai pada raport kalian di kelas 11. Kalian tentukan mau yang dipakai di semester 3 atau yang semester 4. Monggo. Mapelnya juga saya persilahkan bebas. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke. Dalam project based learning berarti nanti dalam 1 kelas saya bagi menjadi beberapa kelompok. Saya rencananya membagi menjadi 6 kelompok, di mana nanti anggotanya itu ada berapa? 5 sampai 6 orang, dan ternyata ini banyak yang kosong. Jadi nanti kita tinggal sesuaikan saja. Untuk anggota kelompoknya tadi saya acak, saya pokoknya bebas, tidak saya tentukan dari mananya karena kemarin sudah kesepakatan. Untuk anggota kelompok saya yang menentukan. Seperti itu. Oke, untuk anggota kelompoknya berarti ini saya sampaikan dari kelompok 1. Bisa dicatat masing-masing ya. Abel, Venita, Tara, kemudian Naura, Farel, dan Anamul. Itu dari kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua ada Anka, Naila, Octavia, Iga, Mervin, dan Purut. Kelompok yang ketiga itu ada Azandra, kemudian ada Bunga, Imelda, Vanda, Zikril, dan Nafrizal. Anggota dari kelompok berikutnya ada Siva, Ratna, Oki, Putri, Mukhtar, dan Nuril. Kemudian dari kelompok yang kelima ada Rasya, Renia, Cantika, Akbar, Rimba, dan Abimanyu. Dan yang terakhir dari kelompok 6 ini hanya ada 5 orang berarti Desta, Keisha, Mita, Abid, dan Albert. Gimana? Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Oke, silakan untuk semua kelompok bisa berkumpul dengan anggotanya masing-masing.
Silahkan ya. Jangan lupa kalau sudah berkelompok dengan anggotanya, kalian siapkan lembar kertas, berikan identitas nama anggotanya. Dan hati-hati, yang paling penting, taruh nama ketua kelompok di paling atas. Jangan lupa siapkan lembar kertas, tentukan ketua kelompoknya, taruh namanya paling atas. Oke ya, sudah. Saya beri pertanyaannya untuk dari keempat tadi yang sudah saya sampaikan. Yang pertama adalah bagaimana cara menentukan mean, modus, dan median pada data berkelompok dari hasil survei. Nanti saya masukkan ke WA group ya. Tentang penggunaan smartphone. Itu yang pertama. Yang kedua tentang banyaknya air yang dikonsumsi. Yang ketiga adalah tentang jarak rumah ke sekolah. Yang keempat adalah nilai. Dari empat ini, diskusikan dengan anggota kelompok topik mana yang kalian pilih. Jangan sampai satu kelas podo kabeh lo ya, kok ora variatif nanti ya. Carilah tema yang kalian sukai, diskusikan topik mana yang kalian pilih. Tentukan saja temanya. Kalian mau ambil yang mana? Itu adalah untuk pematik saja. Ini yang ditentukan mau pakai apa? Mau pakai jarak sekolah ke rumah. Terus pengumpulan datanya lewat apa? Lewat grup WA. Grup WA yang mana? Sendiri. Jadi membuat grup sendiri untuk ini anggota-anggotanya nanti masing-masing mengumpulkan datanya. Oh gitu. Nah berarti nanti per orang kalian cara ngumpul ke ya? Tanya satu-satu semua anggota apa ya? Dari Google Map. Google Map. Iya. Dari rumah ke sekolah. Nah, kan yang tahu rumahnya kan diri dia sendiri. Jadi kamu tanya satu-satu. Oke, tanya. Kalau yang ini mau pakai apa? Apa sih? Wawancara penggunaan smartphone. Wawancara juga langsung. Oke, berarti nanti saya kasih waktu
Ini nanti pengumpulan datanya pakai apa? Pakai alat bantu atau langsung wawancara? Apa? Spreadsheet. Oke, spreadsheet boleh. Ini dari kelompoknya pengumpulan datanya mau pakai apa? Mau wawancara langsung atau pakai WA atau pakai aplikasi yang lain? WA saja. Berarti kamu WA satu-satu ya. Paling enggak nanti kasih saya contohnya ya. Di foto ke. Di apa? Ini screenshot. Hasil percakapannya. Kalau ini pakai apa? Kalian berempat rada semangat gitu. Piye, meh pakai apa iki? Iya, enggak apa-apa. Ini tadi temanya apa? Air. Ya udah apa sih? Ada yang bawa air minum nggak sih ke sini? Banyak enggak? Banyak kan? Nah, itu aja ditakar misalkan itu kira-kira 1 gelas. Nek 1 gelas ini berapa sih? 200 ya. 200 apa 200? 250. Nah, 250. Oh, kira gitu. Dari kelompok 4 siapa? Pakai apa? Wawancara langsung. Berarti saya berikan waktu ya sama 10 menit yang diambil temanya jarak ya. Sekarang saya berikan waktu 10 menit untuk bisa bertanya dengan teman yang lain. Silakan bisa dimulai.
Kelompok 5? Kelompok 5 mana? Pakainya apa? Wawancara langsung. Oke, berarti waktunya 10 menit ya. Silakan bisa dimulai. Iku ceritanya meh wawancara apa meh malak iku. Oh. Oh, berarti Lesak kapan kira itu? untuk nomor kita aku lima ratus tuh nanti tiga lima puluh lima berarti cuma maksimal itu bro berarti maksimalnya berapa 600 mili. kayak bro sekali bro itu berapa berapa lima itu apa Tawar menawar ya. Pokoknya kamu bisa menyajikan datanya. Makin beri 25. Ya, jamnya bener ini. Jamnya bener ini. Iya betul. Betul.
Sudah. Berikan kembali untuk semua anggota kelompok dari kelompok 1 sampai kelompok 6, semua data informasi sudah didapat. Berarti sekarang kalian tinggal mengolah data tersebut, sajikan data tersebut, kemudian sama seperti tadi persoalannya carilah rata-rata modus dan media. Nah sekarang untuk medianya, dari setiap kelompok usahakan berbeda, buatlah sekreatif mungkin. Kalian bisa menggunakan PowerPoint, membuatnya dalam sebuah poster, membuatnya dalam sebuah timeline, atau bahkan membuatnya dalam sebuah video. Bisa dipahami? Sajikan data tersebut sekreatif mungkin. Sebisa mungkin tiap kelompok berbeda. Bisa dipahami? Silakan didiskusikan dulu akan seperti apa data tersebut kalian sajikan. Disepakati bersama dalam satu kelompok. Saya persilakan. Berarti besok kalau bisa diusahakan kita presentasi. Jadi semua data sudah kalian dapatkan, informasi, pengumpulan dan sampai pengolahan data juga sudah. Berarti besok tinggal presentasi. Saya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Saya harap untuk kalian semua bisa benar-benar memahami dan menikmati pembelajaran hari ini. Adakah yang ditanyakan? Kalau tidak ada, berarti saya cukupkan untuk pembelajaran hari ini. Nanti kita ketemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Saya cukupkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia Rizky, YGP Angkatan 9 Kabupaten Kudus dari SMA Negeri 2 Mbae Kudus. Hari ini saya dan Ibu Arifah telah melaksanakan kegiatan supervisi di kelas 12 MIPA 2 untuk mata pelajaran matematika. Di sini juga hadir untuk pengajar praktik saya, Ibu Zuni Karnawati, untuk melihat dan mendampingi kegiatan pasca supervisi dengan rekan sejawat saya. Terima kasih Ibu untuk kerjasamanya dalam kegiatan supervisi ini. Oke, terima kasih Bu Lia Rizky. Saya sangat berterima kasih dan juga sangat terima kasih untuk Bu Lia Rizky ikut di kelas saya, sudah mensupervisi dan observasi kegiatan pembelajaran saya di kelas. Ya. Bagaimana perasaan Bu Arifah setelah menyelesaikan pembelajaran kemarin, Ibu? Ya, alhamdulillah saya sangat puas dan juga lega karena sudah menyelesaikan pembelajaran sesuai dengan yang saya harapkan. Ya, sudah plong ya, Bu? Ya, sampun, alhamdulillah. Boleh Bu Arifah jelaskan pembelajaran tersebut sudah sesuai dengan harapan dan tujuan Ibu apa belum? Alhamdulillah, seperti tadi yang saya nyatakan bahwa saya sangat lega karena pembelajaran hari ini sudah selesai, berakhir di mana dalam pembelajarannya sudah sangat sesuai dengan apa yang saya inginkan, yaitu tujuan dan harapan saya. Di mana saya ingin siswa-siswi saya itu memahami tidak hanya sekedar konsepnya saja, tapi mengetahui langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Mereka juga bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Juga dalam pembelajarannya sendiri mereka sangat antusias dan mau bekerja sama dengan penuh semangat dengan teman-teman dan rekan-rekannya. Ya. Kemudian dari skala 1 sampai 10 berada di skala berapa pembelajaran yang sudah Ibu Arifah laksanakan kemarin, dan tolong jelaskan. Oke, kalau untuk skala dari skala 1 sampai 10 mungkin di sini saya melihat saya sudah ada di skala 9 ya, karena seperti tadi
Saya sangat senang karena apa yang saya inginkan, apa yang saya harapkan itu sudah muncul Iya. pada diri anak-anak sesuai dengan tujuan pembelajaran saya. Ya, Bu Arifah senang, anak pun juga senang gitu. Iya, alhamdulillah. Kemudian, apakah ada hal lain yang menjadi perhatian Bu Arifah kemarin dari kegiatan pelaksanaan supervisi yang sudah terlaksana? Saya melihat kegiatan pembelajaran di kelas Bu Arifah tadi, pengelolaan kelas sudah sangat baik, kemudian dilihat dari antusias siswanya yang tinggi, melalui keaktifan dan semangat yang luar biasa dalam proses pembelajaran. Iya. Kalau untuk hal itu kekurangan atau apa mungkin ada beberapa yang menjadi perhatian dari saya. Walaupun secara garis besar anak-anak memang sudah melaluinya dengan tujuan dan harapan saya yang sudah terwujud, hanya saja memang ada beberapa hal yang saya perhatikan di mana mungkin saya perlu meningkatkan lagi kompetensi saya terutama dalam pembelajaran karena saya melihat mungkin ada beberapa, walaupun tidak semuanya, ada beberapa siswa yang masih belum terfasilitasi pembelajarannya. Gitu. Walaupun secara garis besar mereka memang semangat dan aktif, tapi ada dalam satu titik atau satu waktu tertentu mereka pasif. Gitu. Saya ingin memang pembelajarannya itu bisa masif, bisa interaktif gitu. Tapi mungkin ada beberapa yang mungkin pasif. Mungkin saya perlu mencari alternatif lain dalam hal tersebut. Ya Bu, jadi adakah hal yang ingin Ibu Arifah lakukan dalam upaya untuk mensinkronkan Bu Arifah alami? Ya, seperti tadi ya, ada beberapa hal-hal kecil yang mungkin masih perlu saya tingkatkan, terutama untuk siswa-siswa atau anak-anak didik saya yang mungkin masih pasif seperti itu. Mungkin dilatar belakangi dari kebutuhan belajarnya yang berbeda-beda. Mungkin dalam benak saya mereka masih dalam satu kelas, satu kebutuhan yang sama, ternyata berbanding terbalik gitu. Ada beberapa siswa yang ternyata tidak sesuai dengan yang saya pikirkan di awal. Gitu. Mungkin karena itu tadi ada kebutuhan-kebutuhan dalam siswa tersebut yang belum saya perhatikan. Mungkin kedepannya saya akan melakukan pendahuluan dulu melalui tes kemampuan awal atau mungkin tes diagnosis gitu. Kemudian mungkin saya bisa melakukan wawancara, observasi sendiri mungkin terhadap siswa dalam melihat kebutuhan belajar siswa tersebut. Iya, ya Bu. Kemudian Bu Arifah, semoga kita bisa menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Saya tunggu peningkatan dari jenengan. Oke, terima kasih Bu Lia. Saya juga sangat mengharapkan untuk kedepannya Bu Lia Rizky bisa selalu mendampingi saya dan melihat perkembangan kedepannya terhadap putra-putri anak didik saya. Oke. Terima kasih ya Bu Lia Rizky, untuk kedepannya masih akan meminta tolong kembali. Ya Bu, terima kasih. Jumpa di pertemuan selanjutnya dalam percakapan berikutnya ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.